Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab ke-91, CK. Aku tidak pernah membayangkan bahwa Kaisar Api, yang bertarung begitu sengit dengan kami 7,5 kaisar saat itu, akan dilukai oleh Kaisar setengah bintang 5 saja. Ketika kata-kata ini diucapkan, lelaki tua dengan wajah terdistorsi adalah yang pertama gemetar. Tubuh awalnya ilusi menjadi lebih ilusi pada saat ini. Menghadapi 7 kaisar setengah bela diri sendirian, kekuatan seperti itu benar-benar bukan sesuatu yang bisa dia lawan. Xiaoyan sepenuhnya mengabaikan kata-kata guru aula ketiga. Dengan lambaian tangannya, penguasa Xuan Berak yang berada di ambang kehancuran jatuh ke telapak tangan Xiaoyan saat dia memegang gagang penguasa. Xiaoyan menatap Master Aula ketiga dengan ekspresi sedingin es dan berkata dalam nada dingin, "Tuan Balai Ketiga, apakah Anda ingat dari mana asal letakan pada tubuh penguasa itu?" Master Aula ketiga juga tercengang mendengar kata-kata Xiaoyan. Dia dengan santai melirik penguasa Xuan Berat yang berada di ambang kehancuran. Sudut mulutnya membentuk senyuman dingin saat dia mencibir. "Tentu saja aku ingat. Retakan ini ditinggalkan oleh serangan telapak tangan saya. Namun, penguasa Xuan Berat ini tidak buruk. Tubuh penguasa terbuat dari besi misterius meteorit berapi. Ini benar-benar tidak bisa dihancurkan. Bahkan sampai sekarang, saya masih ingat mati rasa yang saya rasakan saat itu. CK, 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 CK." Bahkan sebelum kata-kata Master Aula ketiga keluar dari mulutnya, ekspresi Xiaoyan sudah berubah sangat suram. Sebuah cahaya bersinar di telapak tangannya saat dia menarik penguasa Xuan Berak. Tubuhnya bergerak saat dia tiba-tiba mengeksekusi langit langkah kepunahan dan menyerang Master Aula ketiga. CK. Kamu tidak dalam kondisi terbaikmu sekarang. Bagaimana bisa begitu mudah untuk mengalahkanku lagi? Hari ini, lelaki tua ini telah datang dengan persiapan penuh. Setelah kata-kata guru aula ketiga keluar dari mulutnya, dia membalikan telapak tangannya yang keriput ke udara. Mutiara hitam pekat muncul di tangannya. Mutiara ini kelihatannya tidak seberapa. Namun, kegelapan tak berujung di dalamnya menyebabkan seseorang merasakan tekanan tanpa alasan. Ketika Xiaoyan melihat manik itu untuk pertama kalinya, botol giok seukuran telapak tangan di cincin penyimpanan kelas menengah di tangannya sedikit bergetar saat ini, seolah-olah memanggil sesuatu. Ketika Xiaoyan melihat bahwa manik itu sangat aneh, dia tidak berani sedikit pun ceroboh di dalam hatinya. Tubuhnya yang bergerak maju sekali lagi bergetar. Dalam sekejap, dia muncul di samping Master Aula ketiga. Api teratai. Seruan pelan terdengar dan energi alami dengan cepat berkumpul. Api surgawi di dalam tubuh Xiaoyan tiba-tiba bergerak. Hanya dalam sekejap, guru aula ketiga dan Xiaoyan sudah dikelilingi oleh api teratai Buddha marah kecil yang meresap ke langit. Jika api teratai Anggui Buddha dalam jumlah besar meletus, kemungkinan besar seluruh tempat ini akan hancur dalam sekejap. Ketika ketua istana ketiga melihat ini, dia tertawa dingin dan tajam. Wajah tua di balik topeng itu dipenuhi dengan rasa jijik. Tangannya yang keriput tiba-tiba mengepal, dan manik hitam di tangannya langsung meledak. Hanya dalam sekejap, ruang kosong yang baru saja kembali normal sekali lagi berubah menjadi kegelapan tak berujung pada saat ini. Wilayah roh berat terbuka. Master Aula ketiga mengeluarkan seruan yang meledak-ledak. Dalam sekejap, langit dipenuhi dengan energi gelap yang sangat padat. Di bawah energi ini, bahkan Xiaoyan segera merasakan gravitasi yang sangat mengerikan menekannya, menyebabkan dia tidak mampu bergerak 1 inci pun. CK. Di wilayah roh berat ini, inilah saatnya bagimu untuk menahan kelincahan dan kecepatanmu yang sangat kamu banggakan. Hari ini, kamu, Kaisar Api, pasti akan menjadi milikku. Wilayah roh berat secara paksa disempurnakan oleh para elit dari sekte kuil hantu dengan menggabungkan jutaan dari mereka. Roh, setelah dilepaskan, siapapun yang bukan anggota sekte kuil hantu atau telah menerima persetujuanku akan ditekan dengan paksa dan tidak bisa bergerak 1 inci pun. Master Aula ketiga menyilangkan tangannya di depan dadanya. Matanya dipenuhi ejekan saat dia melihat tubuh Xiaoyan yang hampir membeku di udara. Senyuman berdarah muncul di sudut mulutnya di bawah topeng. Tubuhnya bergerak dan dia sudah sampai di depan Xiaoyan. Cahaya haus darah berkedip di matanya. Cakarnya menyerang dan dengan kejam mencakar dada Xiaoyan. Badan kaca kingkung, armor kuno naga Phoenix, hancurkan. Pada saat ini, Xiaoyan tidak berani bersantai sedikit pun.
Dia tiba-tiba mengeluarkan seruan yang meledak-ledak di dalam hatinya dan langsung melepaskan tubuh kaca kingkung. Garis darah naga Phoenix di tubuhnya langsung diaktifkan. Potongan ungu sisik naga emas langsung menutupi seluruh tubuh Xiaoyan. Runtuhnya tingkat 8. Hancurkan pegunungan dan sungai. Dengan raungan marah, tubuh Xiaoyan yang tingginya ribuan kaki tiba-tiba bergerak. Tekanan mengerikan dalam wilayah roh berat benar-benar diabaikan oleh Xiaoyan pada saat ini. Wilayah api, hancurkan. Dengan sebuah pukulan, seluruh dunia berguncang. Api surgawi yang bisa membakar langit dan melahap bumi menyembur keluar dari permukaan tubuh Xiaoyan dan menyapu wilayah roh berat. 10.000 api hancurkan kejahatan. Api teratai Buddha yang marah. Meledak, ledakan. Suara gemuruh yang mengguncang dunia tiba-tiba keluar dari wilayah roh berat. Kota Yanluo di bawah telah diledakkan ke dalam jurang maut. Kota kuno ini telah benar-benar lenyap dari dunia ini pada saat ini. Kerumunan yang tak ada habisnya telah berpencar dan melarikan diri ke segala arah. Tempat ini telah berubah menjadi api penyucian Asura yang sebenarnya. Satu-satunya yang tersisa hanyalah Sujen dan kakek buyutnya. Tentu saja Muling diselamatkan oleh Xiaoyan. Secara alami, dia juga menunggu di langit untuk akhir pertempuran ini. Pertempuran hari ini bisa dikatakan sangat menakutkan. Itu adalah pertempuran terbesar yang pernah mereka saksikan dalam hidup mereka. 3 ahli setengah elit Tizun dan puluhan ribu mil. Tanah langsung hancur dalam sehari. Pertempuran hari ini pasti akan dicatat dalam catatan sejarah perbatasan barat daya. Ini karena pasti akan ada setengah ahli Tizun yang jatuh di kota Yanluo hari ini. Segala sesuatu yang dilakukan Xiaoyan secara alami tercermin di mata kepala aula ketiga. Mampu melakukan tindakan cepat seperti itu secara paksa di bawah gravitasi yang begitu besar memang menyebabkan kepala aula ketiga merasa terkejut pada Xiaoyan di dalam hatinya. Kemampuan pertumbuhan Xiaoyan memang sangat menakutkan. Kemungkinan besar baru 20 tahun berlalu sejak kebangkitannya yang sebenarnya. Namun, selama 20 tahun inilah kekuatan Xiaoyan sebanding dengan beberapa jenius sejati di benua asal bela diri. Namun, semakin besar kasusnya, semakin besar rasa takut yang dirasakan kepala aula ketiga terhadap Xiaoyan di dalam hatinya. Jika Xiaoyan benar-benar berkembang di masa depan, kemungkinan besar gerbang kuil hantu mereka pun akan mengikuti jejak Han Tiandi. Ini adalah sesuatu yang mereka tidak akan biarkan terjadi. Oleh karena itu, kepala aula ketiga harus membawa Xiaoyan kembali hari ini. Xiaoyan, aku yang dulu mengakui bahwa kamu memang salah satu dari sedikit jenius hebat yang aku yang dulu akui. Bakat pelatihanmu bisa dikatakan mengerikan. Sayangnya, Anda dan saya termasuk dalam dunia ini. Membawamu kembali ke sekte kami adalah tugas penting bagi diriku yang dulu. Oleh karena itu, aku harus memintamu untuk melakukan perjalanan dengan diriku yang dulu hari ini. Wilayah roh berat. Telapak tangan yang memantapkan roh. Teriakan parau terdengar. Tubuh kepala aula ketiga melintas dan mundur ribuan kaki jauhnya. Segel di tangannya berubah dengan cepat. Segera setelah itu, roh hitam gelap yang tak terhitung jumlahnya muncul entah dari mana di dalam wilayah roh berat. Mereka diserap ke dalam telapak tangan kepala aula ketiga mengikuti segel di tangannya. Telapak tangan yang memantapkan roh, menghancurkan dunia. Telapak tangan besar berwarna hitam gelap perlahan muncul beberapa puluh kaki di depan master aula ketiga. Gelombang hantu seperti lolongan yang dipancarkan darinya. Jiwa yang tak terhitung jumlahnya juga muncul di telapak tangan. Wajah mereka, yang tampak sangat kesakitan, tampak lebih gelap dan hening. Kalian sekumpulan makhluk yang bukan manusia atau hantu. Hari ini, aku, Xiaoyan, akan belajar satu atau dua hal darimu. Domain api. Api hati yang jatuh, menghancurkan kejahatan dan melahap roh, memurnikan api teratai iblis, membakar dunia. Tekanan menakutkan di sekitar tubuh Xiaoyan untuk sementara menghilang setelah api teratai Buddha marah muncul. Tubuh Xiaoyan juga menjadi lebih ringan. Keduanya tangannya diayunkan. Api hati yang jatuh dan api teratai iblis yang memurnikan mengeluarkan suara embusan. Saat mereka bangkit dari telapak tangannya, api tak terlihat itu memancarkan gelombang demi gelombang udara api yang tak terlihat suara kai kemanapun ia melewatinya. Kabut hitam besar muncul di ruang kosong. Api teratai iblis yang memurnikan di tangan Xiaoyan yang lain juga telah berubah menjadi bunga teratai merah muda yang indah. Perlahan-lahan melekat di telapak tangan Xiaoyan. Gelombang udara api melingkar menyebar dengan setiap putaran. Kekuatan spiritual yang baru saja disempurnakan oleh api hati jatuh, sepenuhnya disempurnakan oleh api teratai iblis yang memurnikan pada saat ini. Botol giok seukuran telapak tangan di cincin penyimpanan Xiaoyan memancarkan cahaya lemah setelah kekuatan spiritual disempurnakan ke keadaan murni. Segera, kekuatan spiritual murni melayang ke dalam cincin penyimpanan Xiaoyan tanpa terkendali. Segera setelah itu,
itu diserap oleh botol batu giok. Semua ini mungkin tampak jelas, tetapi tidak ada seorang pun yang menemukannya. Bahkan Guyu sama sekali tidak menyadarinya. Bab ke-92. Bang! Dengan suara keras, Xiaoyan dan Master Aula ketiga masing-masing mundur 100 langkah. Master Aula ketiga tidak menyangka bahwa Xiaoyan masih mampu melepaskan kekuatan sekuat itu meskipun ada penindasan yang kuat terhadap wilayah roh berat. Teknik Xiaoyan adalah yang pertama yang pernah dilihat oleh guru aula ketiga di kalangan generasi muda. Kaisar Api Xiaoyan benar-benar memenuhi reputasinya. Master aula ketiga terengah-engah. Sepasang mata gelap menatap tajam ke arah Xiaoyan di balik topeng. Suara yang agak serak perlahan keluar dari mulutnya. Master aula ketiga memang layak menjadi master aula dari aula jiwa. Kekuatanmu benar-benar tidak buruk. Kata-kata dari mulut master aula ketiga menyebabkan ekspresi Xiaoyan menjadi lebih dingin lagi. Nada suaranya juga sangat dingin. Pada saat ini, mereka berdua tampak sangat menderita. Jubah hitam guru aula ketiga juga compang camping. Gelombang kabut hitam keluar dari tubuh guru aula ketiga dan bertahan di sekelilingnya. Jejak telapak tangan api berwarna merah menyala terlihat sekilas di depan dadanya. Kekuatan telapak tangan ini begitu besar sehingga menyebabkan dada guru aula ketiga ambruk 1 inci. Hal itu menyebabkan seseorang tanpa sadar merasakan gelombang kengerian saat melihatnya. Samar-samar terlihat bekas darah mengalir di sudut topeng hitam yang menutupi wajahnya. Hal ini menunjukkan bahwa Master Aula ketiga terluka. Dibandingkan dengan Master Aula ketiga, kondisi Xiaoyan tampak jauh lebih baik. Tekanan berat dari wilayah roh berat tampaknya telah dihancurkan sepenuhnya oleh Xiaoyan. Tentu saja, bukan itu masalahnya. Dengan tambahan armor kuno naga Phoenix dan badan kaca kingkung, pertahanan Xiaoyan telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Meskipun demikian, kekuatan hebat dari kepala aula ketiga masih menyebabkan Xiaoyan menderita luka serius. Cahaya keemasan yang mengalir di atas tubuh besar badan kaca kingkung telah menjadi sangat redup. Sisik naga yang menutupi permukaan tubuh Xiaoyan sudah menghilang. Di bawah cahaya keemasan, samar-samar seseorang bisa melihat darah segar mengalir di lengan kuat Xiaoyan. Sekilas memang sedikit menakutkan. Pada tubuh besar Xiaoyan, ada banyak sekali bekas tinju jelas di dadanya yang masuk ke mata seseorang. Jejak tinju itu sangat dalam, menyebabkan dada Xiaoyan tampak seperti tanah yang tidak rata. Itu adalah pemandangan tragis yang membuat orang tidak sanggup melihatnya. Keduanya telah bertukar lebih dari 100 pukulan. Tetapi keduanya seimbang. Meskipun Master Aula ketiga adalah Kaisar Ban Bintang 7, dia masih ditekan dengan paksa di depan garis keturunan naga Phoenix Xiaoyan yang menakutkan. Dengan garis keturunan naga Phoenix dan armor kuno naga Phoenix, pertahanan Xiaoyan saat ini sebanding dengan suku naga hampa kuno ortodoks. Dia benar-benar perisai berbentuk manusia. Tubuh suku naga sangat menakutkan sehingga guru aula ketiga tidak berani menghadapi naga muda dengan santai. Terlebih lagi, pertahanan Xiaoyan saat ini sangat menakutkan sehingga Master Aula ketiga tidak dapat dengan mudah menekannya. Untungnya, kekuatan Xiaoyan saat ini masih terlalu lemah. Bahkan dengan garis keturunan naga Phoenix sebagai pelengkap, masih sulit baginya untuk menekan Master Aula ketiga. Hal ini memberi kesempatan pada Master Aula ketiga untuk melakukan serangan balik. Kalau tidak, kemungkinan besar Master Aula ketiga akan mati di tangan Xiaoyan, bahkan jika dia memiliki wilayah roh berat sebagai penekan terkuatnya. Master Aula ketiga menyipitkan matanya dan mengamati sekelilingnya. Tatapannya kemudian tertuju pada Yudu, yang hanya tersisa jiwanya. Sebuah cahaya bersinar jauh di matanya, dan kata-kata guru aula ketiga melayang ke telinga Yudu. Hantu tua Yudu, saya dapat melihat bahwa Anda telah melarikan diri dari Sekte Due selama bertahun-tahun. Saya yakin Anda tidak melakukannya ingin dengan mudah kehilangan kehidupan yang bahagia. Kan, ekspresi mata hantu tua Yudu berubah. Bibir keringnya sedikit bergetar. Dia mengangkat kelopak matanya, hanya untuk melihat bahwa guru aula ketiga memusatkan seluruh perhatiannya pada Xiaoyan. Baru kemudian dia bereaksi dan mengirimkan pertanyaan kembali. Siapa sebenarnya kamu? CK. Hantu tua Yudu, jangan bilang padaku bahwa kamu tidak bisa mengatakan siapa aku. Kamu adalah kelompok hantu dari sekte kuil hantu. Ekspresi di mata Yudu menjadi semakin ketakutan saat dia segera menjawab. Namun, Master Aula ketiga tidak bisa menahan tawa mengejeknya. Siapakah orang-orang dari sekte kuil hantuku? CK. Dibandingkan dengan sekte kuil hantuku, sekte Due Anda tampaknya tidak lebih baik. Demi meningkatkan tubuh racun sedihnya dan membiarkan dirinya memiliki tubuh racun sedih yang asli, dia sebenarnya ingin dengan paksa melahap gadis suci sekte tersebut. Metode seperti itu tidak kalah dengan yang dilakukan oleh sekte kuil hantu saya.
TSK, HMP, aku yang dulu telah memutuskan hubunganku dengan Sekte Due. Apa hubungannya masalah Sekte Due dengan diriku yang dulu? Jika Anda ingin mengatakan sesuatu, katakan saja. Jika tidak ada apa-apa, jangan libatkan diriku yang lama. Aku yang dulu adalah orang yang akan segera mati. Tidak sia-sia mencari umur panjang. Guru aula ketiga tertawa sinis saat mendengar ini. Dia mengabaikan ketidakpedulian di wajah Yudu sambil tersenyum dan berkata, "Itu benar. Anda yang kekuatannya bukan Doudi memang tidak akan bisa bertahan lama dalam kondisi spiritual Anda. Meskipun ada 3 makhluk hidup di sini, kekuatan mereka pada akhirnya tidak cukup untuk menampung rohmu." Master Aula ketiga berhenti ketika dia berbicara sampai saat ini. Dia tidak mengatakan apapun lagi. Cahaya gelap yang sunyi muncul jauh di dalam mata Yudu. Ada juga ketakutan yang terkandung di dalamnya. Siapa yang tidak takut mati? Bahkan jika itu adalah Yudu, monster tua yang telah hidup entah berapa tahun. Jika dia bisa bertahan, dia, Yudu, pasti tidak akan berpikir untuk menghadapi kematian. Master Aula ketiga juga telah melihat ketakutan kecil ini jauh di dalam hati Yudu. Oleh karena itu, dia berbicara sedemikian rupa untuk membangkitkan harapan hidup di hati Yudu. "Kamu ingin aku yang dulu bergandengan tangan denganmu untuk menangani masalah ini bersama-sama?" Tenggorokan Yudu yang kering tanpa sadar bergerak sedikit. Dia dengan paksa menekan emosi di dalam hatinya dan membuka mulut untuk bertanya. Guru aula ketiga juga mengerti di dalam hatinya ketika dia melihat ini. Dia dengan dingin tertawa di dalam hatinya dan menyampaikan pesan. "Saudara Yudu memang layak menjadi orang yang telah hidup lama. Inilah yang sebenarnya aku pikirkan dalam hatiku." Yudu sudah benar-benar tersihir oleh guru aula ketiga dengan kata-kata ini. Meskipun hatinya masih waspada, bagaimana mungkin Yudu saat ini bisa bertarung melawan aula ketiga? Tuan siapa yang berada pada kondisi puncaknya? Semua ini pasti berada dalam kendali guru aula ketiga. Hal-hal yang terjadi di antara mereka berdua mungkin tampak memakan waktu lama. Tetapi jika mereka harus dipisahkan, itu hanya masalah beberapa tarikan napas. Ban didapat dengan bebas menggunakan waktu berapapun. Beberapa tarikan napas sudah cukup bagi mereka untuk melakukan banyak hal. Mereka berdua baru saja menyelesaikan diskusi mereka ketika guru aula ketiga telah memusatkan seluruh perhatiannya pada Xiaoyan. Matanya menyipit dan ekspresi tegas melintas di mata mereka. "Flame di Xiaoyan, CK. Coba dan terima serangan dari diriku yang dulu. Wilayah roh berat, bangkitlah untukku." Teriakan ledakan terdengar. Lapisan kegelapan seperti tinta hitam pekat datang menekan tubuh Xiaoyan di luar ruang kosong yang ditutupi oleh nyala api yang tak ada habisnya. Dalam sekejap, domain api yang diciptakan Xiaoyan dengan api surgawi yang tak ada habisnya dengan paksa didorong mundur. Seolah-olah telah menyusut. Itu hanya berhenti ketika jaraknya 1000 kaki dari tubuh Xiaoyan. Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening saat melihat ini. Wilayah roh berat ini sebenarnya sangat kuat. Bahkan dengan dukungan domain api, Xiaoyan masih merasakan gaya gravitasi yang sangat kuat menekan tubuhnya, menyebabkan aura Xiaoyan menjadi sedikit lebih berat. Ketika guru aula ketiga melihat ini, sudut mulutnya menyeringai di balik topeng. Tubuhnya bergerak dan dia mundur 100 langkah. Dia mengangkat kedua tangannya di depan dadanya, dan segel di tangannya berubah dengan cepat. Ruang di depan Master Aula ketiga berputar, dan kegelapan pekat muncul di depannya. Tanpa ragu-ragu, Master Aula ketiga terjun ke dalamnya. Seketika, dalam jangkauan kekuatan spiritual Xiaoyan, semua aura guru aula ketiga menghilang seketika. Seolah-olah dia tidak pernah muncul. Itu sangat aneh. Ekspresi Xiaoyan sedikit berubah. Dia tidak menyangka Master Aula ketiga mempunyai tipuan seperti itu. Dalam hal ini, akan jauh lebih sulit menghadapi Master Aula ketiga. Saat Xiaoyan hendak bergerak, ruang di sampingnya melonjak. Riak seperti gelombang menyebar dari ruang di samping Xiaoyan. Segera, telapak tangan yang layu tiba-tiba terbanting. Dengan kejam membanting ke arah kepala Xiaoyan. Xiaoyan awalnya terkejut dengan serangan mendadak ini. Tapi dia dengan cepat bereaksi. Saat tubuhnya mundur, dia juga membanting telapak tangan. Dengan keras membantingnya ke telapak tangan. Pada saat tabrakan, kekuatan besar ditransmisikan dari telapak tangan Xiaoyan, memaksa Xiaoyan mundur setengah langkah. Di sisi lain, telapak tangan kuat Xiaoyan terhempas ke udara, namun tidak mengenai apapun. Apa sebenarnya benda ini? Ini sebenarnya sangat kuat. Serangannya tidak hanya gagal, tapi dia juga menderita kerugian tersembunyi. Hal ini menyebabkan Xiaoyan merasa sangat takut di dalam hatinya. Namun, meskipun dia takut, Xiaoyan juga mengerti di dalam hatinya bahwa guru aula ketiga tidak akan bisa bertahan lama mengingat kondisinya saat ini. Kalau tidak, dia akan menggunakan metode ini sejak awal. Setelah mengambil keputusan,
Xiaoyan juga mencurahkan seluruh kekuatan spiritualnya, membungkusnya dalam radius 100 kaki di sekelilingnya. Hanya dengan cara ini, Xiaoyan dapat bereaksi secepat itu mungkin ketika bahaya mendekat. Dengan suara Kai, tubuh Xiaoyan langsung berbalik. Telapak tangannya terbanting dengan keras membanting ke arah ruang yang bergejolak di belakangnya. Pamusim semi kuning. Xiaoyan melemparkan telapak tangannya ke depan dan ruang yang bergejolak itu langsung berhenti. Segera, ia berguncang beberapa kali sebelum ketenangannya pulih. Xiaoyan, di sisi lain, terus mengamati dengan hati-hati ruang di sekelilingnya sambil menunggu Master Aula ketiga muncul. Bang! Telapak Buddha. Tiba-tiba, ruang di atas kepala Xiaoyan menjadi terdistorsi. Telapak tangan raksasa yang menjulang tinggi muncul entah dari mana. Itu membawa aura mengesankan yang bisa menutupi langit saat menekan Xiaoyan. Kekuatan telapak tangan begitu besar sehingga sulit bagi tubuh Xiaoyan untuk bergerak seperti patung batu. Namun, bagaimana Xiaoyan bisa membiarkan dirinya diinjak-injak? Doki di tubuhnya tiba-tiba meletus. Kekuatan api surgawi langsung menyebar. Api surgawi yang terbakar langsung melilit Xiaoyan, membentuk kumpulan api yang tak terhitung jumlahnya dengan ukuran yang sama dalam jarak 1000 kaki dari Xiaoyan. Segera setelah itu, di bawah pemikiran Xiaoyan, kumpulan api yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba berkedip. Mereka langsung berubah menjadi pilar api yang tak terhitung jumlahnya yang melesat ke langit. Aura mereka bagaikan pelangi saat mereka berusaha mematahkan telapak tangan raksasa itu. Master Aula ketiga jelas sangat takut dengan api surgawi milik Xiaoyan. Oleh karena itu, dia mengungkapkan tubuhnya dari wilayah roh berat. Dalam sekejap, dia sudah muncul di atas telapak tangan besar itu. Kekuatan besar di bawah kakinya bergetar. Kecepatan telapak tangan raksasa itu, yang dengan cepat dibanting ke bawah, menjadi sedikit lebih cepat. Dalam sekejap, ia bertabrakan dengan pilar api yang tak terhitung jumlahnya. Bang! Badai liar dan ganas langsung menyapu seluruh langit, menyebabkan daratan dalam radius 10.000 mil tertutup lapisan kabut. Langit yang awalnya cerah juga berubah menjadi gelap pada saat ini. Pilar api yang tak terhitung jumlahnya yang mencapai langit masih berdiri dengan bangga di langit di dalam wilayah roh berat. Mereka masing-masing menempati sebidang tanah dengan pohon palem yang sangat besar, berdiri sejajar di depannya. Master Aula ketiga jelas sangat tidak puas dengan hal ini. Bahkan setelah menggunakan penindasan wilayah roh berat, dia masih tidak dapat dengan cepat menghabisi Xiaoyan. Jika berita ini menyebar, reputasinya sebagai ketua aula kemungkinan besar akan menjadi bahan tertawaan. Dengan mendengus dingin, ketua aula ketiga tiba-tiba melambaikan tangannya. Segel di tangannya berubah dengan cepat. Segera setelah itu, seseorang dapat melihat wilayah roh berat yang meliputi seluruh dunia dengan cepat menyusut pada saat ini. Dalam sekejap, wilayah roh berat yang menutupi seluruh langit telah menyusut hingga berukuran beberapa ribu kaki. Kekuatan di dalamnya secara alami menumpuk. Setelah guru aula ketiga menyelesaikan semua ini, ekspresi Xiaoyan menjadi sangat serius. Pada saat ini, sangat sulit bagi Xiaoyan untuk menggerakkan satu jari pun. Bahkan pilar api yang mencapai langit sepertinya ditekan dengan kuat oleh gravitasi yang sangat menakutkan ini. Orang bisa membayangkan kekuatan sebenarnya dari wilayah roh berat. Otot-otot di sekujur tubuh Xiaoyan menegang. Keturunan naga Phoenix di tubuhnya terus beredar. Armor kuno naga Phoenix dan badan kaca kingkung sekali lagi ditampilkan. Meski begitu, Xiaoyan masih belum memiliki cukup kekuatan untuk melawan wilayah roh berat. Di langit, pilar api yang jumlahnya tak terhitung jumlahnya telah terus-menerus ditekan oleh tangan besar itu. Kemungkinan besar Xiaoyan akan segera menjadi mangsa berikutnya. Jeritan keluar dari tenggorokannya dengan susah payah. Api surgawi di dalam tubuh Xiaoyan tiba-tiba menyapu seluruh tubuhnya. Segera, ia menyusut ke tengah pusaran dalam tubuh Xiaoyan dan berubah menjadi penampilan seorang lelaki tua. Wajah lelaki tua itu kemerahan. Rambut panjangnya dengan berbagai warna adalah yang paling menarik perhatian. Rambut panjangnya sebenarnya terbagi menjadi 21 warna berbeda. Penampilan lelaki tua ini adalah penampilan Dewa Kuno Toshi. Namun, lelaki tua ini hanya terbentuk dari Kaisar Api saat ini. Dia bukanlah Dewa Kuno Toshi yang sebenarnya. Cahaya api cemerlang tiba-tiba keluar dari dalam mata Xiaoyan saat lelaki tua itu kembali ke posisinya. Pembuluh darah di dahinya menonjol dengan cepat. Tubuhnya yang kuat sekali lagi tumbuh beberapa kaki. Seluruh tubuhnya bergetar saat raungan ledakan keluar dari mulut Xiaoyan ke arah langit. Suaranya baru saja terdengar ketika mata Dewa Kuno Toshi yang tertutup rapat di dalam tubuh Xiaoyan tiba-tiba terbuka. Cahaya yang luas dan perkasa membubung ke langit. Dalam sekejap, itu benar-benar menyatu dengan Xiaoyan. Dalam sekejap, tubuh Xiaoyan
yang telah tumbuh 1000 kaki dari badan kaca kingkung. Sekali lagi membengkak. Gelombang kekuatan api yang menakutkan tiba-tiba menyapu dari dalam tubuh Xiaoyan, menyebabkan tubuh besar Xiaoyan ini langsung berubah menjadi orang yang benar-benar menyala-nyala. Api surgawi yang membakar langit terus menyapu keluar dari dalam tubuh Xiaoyan. Domain api yang diaglomerasi dari api surgawi tiba-tiba mengeluarkan suara ledakan. Wilayah loh berat yang telah menyusut beberapa kali mengeluarkan suara ledakan saat diledakkan secara paksa. Domain api yang memancarkan suhu tinggi langsung tersapu seperti air banjir. Tanpa henti, seluruh tubuh Xiaoyan bergetar. Tangan kanannya tiba-tiba melambai. Segera, dia mengepalkannya dengan kekuatan besar. Api surgawi mengalir keluar dari celah kepalan tangan Xiaoyan seperti air mengalir. Segera, lengan kanan Xiaoyan sekali lagi bergetar. Kakinya tiba-tiba menginjak udara kosong. Api surgawi yang tak ada habisnya melesat keluar dari bawah kaki Xiaoyan, masuk jauh ke dalam tanah dan menghilang. Tubuh besar Xiaoyan meminjam kekuatan dan tiba-tiba menyerang telapak tangan besar itu. Hanya dalam sekejap, dia sudah sampai di bawah telapak tangan besar ini. Tinju Xiaoyan terlempar keluar. Angin tinju yang menakutkan menyelimuti api surgawi yang menakutkan yang dapat membakar udara kosong. Tiba-tiba ia menabrak telapak tangan yang sangat besar. Api teratai iblis yang memurnikan dan api hati jatuh yang melilit tubuh Xiaoyan secara instan dan dengan mudah memurnikan kabut hitam di sekelilingnya. Namun, gerakan Xiaoyan tidak berhenti. Tinjunya belum mendarat ketika pukulan lain sudah dilontarkan. Itu dengan keras menabrak telapak tangan besar yang menutupi sinar matahari. Aura menakutkan menyebabkan seluruh langit bergetar berulang kali. Ia memiliki momentum untuk menghancurkan langit. Aum, api teratai Budha yang marah menggumpal. Tangan kanan Xiaoyan tiba-tiba melambai. Segera, dia mengepalkannya ke udara. Ketika dia membukanya sekali lagi, teratai api 3 warna seukuran bola sepak telah muncul di telapak tangan Xiaoyan. Tanpa ragu-ragu, telapak tangan Xiaoyan terlempar dengan keras. Tempat di mana angin palem lewat sepenuhnya dimurnikan oleh api hati jatuh dan api teratai iblis yang memurnikan. Bahkan ketika Xiaoyan mengirimkan api teratai Budha marah ke telapak tangannya, dia tidak berhenti sedikit pun. Raungan. Tubuh Xiaoyan berkelebat dan dia dengan eksplosif mundur 100 langkah. Tiba-tiba, dia mengeluarkan suara gemuruh panjang ke arah langit. Kekuatan api surgawi langsung menutupi langit. Setelah raungan yang panjang, seluruh tempat segera dibungkus oleh kekuatan isap yang liar dan keras. Kabut hitam tak berujung ditelan sepenuhnya oleh Xiaoyan ke dalam tubuhnya. Bahkan sebagian dari telapak tangan besar yang mencapai langit ditelan dan disempurnakan oleh Xiaoyan. Wajah Master Aula ketiga acuh tak acuh dalam menghadapi semua ini. Dia secara alami tahu bahwa tidak mungkin mengandalkan telapak tangan ini untuk menaklukkan Xiaoyan. Namun, ini bukanlah tujuannya. Oleh karena itu, dia secara alami tidak akan menghentikan Xiaoyan melakukan apapun yang dia inginkan. Yang dia inginkan sekarang adalah Xiaoyan menguras tenaganya. Bagaimanapun, bahkan dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk sepenuhnya mengalahkan Xiaoyan yang kuat. Namun, hal yang menyebabkan Master Aula ketiga terkejut adalah bahwa ini adalah pertama kalinya dia melihat teknik rahasia semacam ini yang dimiliki Xiaoyan sedang menggunakan. Ia bahkan mampu secara paksa meningkatkan kekuatan ahli bandi sebanyak itu. Teknik rahasia semacam ini bisa dikatakan menakutkan. Meskipun Master Aula ketiga tergoda, dia tidak bodoh. Dia secara alami bisa mengatakan bahwa mustahil menggunakan teknik rahasia semacam ini tanpa dukungan banyak api surgawi. Sesaat kemudian, cahaya yang awalnya dalam dan gelap pada telapak tangan besar yang menutupi sinar matahari di bawah kaki Master Aula ketiga telah menjadi sangat redup. Kemungkinan energi di dalamnya telah sepenuhnya ditelan dan dimurnikan oleh Xiaoyan. Kelas 8 runtuh. Dengan teriakan yang meledak-ledak, tubuh Xiaoyan bergetar di udara. Kakinya sekali lagi dengan keras menginjak udara kosong. Tubuhnya bersinar dan menghancurkan telapak tangan besar itu, mengubahnya menjadi titik cahaya yang menembus langit. Segera setelah itu, tinju Xiaoyan langsung mengenai wajah Master Aula ketiga, berniat membunuh Master Aula ketiga dalam satu pukulan. Pada saat ini, Xiaoyan benar-benar menyadari bahwa waktu dia dapat mempertahankan badan api pemusnahan hampir habis. Jika dia tidak dapat dengan cepat menghabisi Master Aula ketiga selama periode waktu ini, kemungkinan besar dia akan meninggalkan banyak masalah di masa depan. Tinju Xiaoyan menembus udara kosong. Meskipun jaraknya sangat jauh, angin yang berkobar masih menyebabkan Master Aula ketiga merasakan panas yang membara di sekujur tubuhnya. Sehubungan dengan ini, Master Aula ketiga tentu saja tidak berani meremehkannya. Untungnya, dia memiliki kartu di lengan bajunya, dan tidak sedikit pun takut dengan serangan Xiaoyan yang tak terhentikan. Saat Xiaoyan berada dalam jarak 100 kaki dari Master Aula ketiga,
Ekspresi kejam tiba-tiba melintas di mata Master Aula ketiga. Dia dengan keras menginjak udara kosong dan gravitasi yang sangat menakutkan tiba-tiba menekan kepala Xiaoyan. Pada saat yang sama, cahaya yang dalam dan gelap melintas di bawah kaki Xiaoyan, menyebabkan tubuh pengisi daya Xiaoyan tiba-tiba terpaku di udara kosong, tidak mampu bergerak sedikit pun. Kekuatan tekanan itu menyebabkan badan api pemusnahan Xiaoyan yang menakutkan terserap seluruhnya ke dalam tubuhnya dalam waktu kurang dari sekejap. Tubuh besarnya pun langsung kembali ke bentuk aslinya. Pakaian di tubuh Xiaoyan benar-benar hancur. Jubah panjang di bagian atas tubuhnya sudah lama menghilang. Tubuh putihnya bahkan lebih menarik perhatian dalam kegelapan ini. Hal ini terutama terjadi ketika ada liontin giok berongga berwarna hijau di depan dada Xiaoyan. Itu adalah hadiah yang diberikan Lianer kepada Xiaoyan sebelum dia meninggalkan kota Qingyang. Dia mengatakan bahwa itu adalah satu-satunya hal yang neneknya tinggalkan untuknya. Hantu tua Yudu. Kalau kamu tidak bertindak sekarang, kapan lagi? Master Aula ketiga juga tiba-tiba mengeluarkan suara ledakan pada saat ini. Tidak sulit untuk mendengar bahwa bahkan Master Aula ketiga pun merasa cemas dalam suaranya. Dari kelihatannya, dia tidak sesantai sebelumnya ketika dia dengan paksa menekan Xiaoyan. Ketika hantu tua Yudu mendengar ini, kilatan langsung melintas jauh di dalam matanya. Tubuhnya berkelebat dan dia sudah muncul di antara Xiaoyan dan Master Aula ketiga. Tubuhnya yang agak ilusi membuat Yudu tampak semakin lemah saat ini. Namun, matanya masih berkedip-kedip dengan pancaran kegembiraan. Hati Yudu secara alami sangat bersemangat karena dapat memulihkan tubuh fisiknya dan menghancurkan Xiaoyan untuk membalas dendam atas tubuh fisiknya. Sudut mulut hantu tua Yudu tanpa sadar memperlihatkan senyum kejam saat dia berdiri di depan Xiaoyan. Segera, matanya menyapu dan berhenti sejenak sebelum tertuju pada liontin giok. Dalam sekejap, mata Yudu tiba-tiba membelalak. Ekspresi ketidakpercayaan muncul jauh di dalam pupil matanya. Butuh waktu lama sebelum mata Yudu beralih dari liontin giok itu dengan susah payah. Dia memandang Xiaoyan dan berteriak dengan keras. Katakan padaku di mana gadis itu berada dan aku jamin aku akan meninggalkanmu dengan secerca jiwamu. Bab ke-93. Katakan padaku di mana gadis itu berada dan aku jamin aku akan meninggalkanmu dengan secerca jiwamu. Mata hantu tua Yudu menatap tajam ke arah Xiaoyan. Keserakahan yang tak ada habisnya terungkap di matanya. Ekspresinya tampak agak ganas. Wajah aslinya yang terdistorsi membuat seseorang merasa lebih ketakutan saat ini. Xiaoyan hanya bisa mengerutkan kening saat mendengar kata-kata Yudu. Dia berpikir dalam hati, apakah hantu tua Yudu ini bertanya padaku tentang Lianer? Mungkinkah itu? Tubuh racun sedi Lianer ada hubungannya dengan sekte bencana penyeberangan. Perubahan ekspresi di wajah Xiaoyan secara alami ditangkap oleh hantu tua yang cerdik. Yudu, saat dia melihat ekspresi Xiaoyan, dia semakin yakin bahwa Xiaoyan yang ada di depannya mengetahui keberadaan gadis kecil yang dia cari selama ini. Senyuman dingin tanpa sadar muncul di sudut mulut Yudu. Itu terlihat sangat aneh dan menyeramkan. Setelah itu, dia perlahan mengangkat telapak tangannya yang sedikit transparan dan tiba-tiba melambaikannya. Telapak tangannya berubah menjadi cakar dan berdiri tegak di depan Xiaoyan. Kelima jarinya yang keriput namun sangat tajam menyebabkan retakan kecil muncul tanpa sadar di wajah Xiaoyan. Tetesan darah merah cerah menyebar. Dalam angin yang layu, Xiaoyan tampak seperti seorang pembunuh yang berjalan melewati lautan darah. Seluruh tubuhnya dipenuhi aura ganas. Setelah melihat pemandangan ini, ketua aula ketiga, yang berdiri di belakang hantu tua Yudu, tidak bisa menahan cemberut. Apa yang dikatakan hantu tua Yudu sebelumnya secara alami jatuh ke telinga Master Aula ketiga. Namun, ketua aula ketiga tidak memiliki kesan apapun terhadap gadis kecil yang disebutkan oleh hantu tua Yudu. Kita harus tahu bahwa sejak Xiaoyan datang ke benua Yuanwu, dia terus-menerus dikejar oleh ketua aula ketiga dan yang lainnya. Jika ada gadis kecil yang menarik perhatian di sisinya, mereka pasti tahu. Namun, pemandangan hari ini membuatnya berulang kali merenung. Dia tidak menyangka hantu tua Yudu masih menyembunyikan sesuatu darinya dan bahkan diam-diam ingin membuat rencana jahat melawannya. Orang ini benar-benar memiliki motif yang tak terduga. Namun, setelah ketua aula ketiga menyadari keserakahan di mata hantu tua Yudu, ekspresi ragu-ragunya segera berubah seolah dia memikirkan sesuatu. Ekspresi aneh tanpa sadar melintas di matanya saat dia melihat ke arah Xiaoyan. Hehe, bagaimana kabarnya? Selama kamu memberitahu lelaki tua ini di mana gadis kecil itu berada sekarang, lelaki tua ini akan meninggalkan secerca semangat esensi untukmu hari ini. Kesalahpahaman antara kami berdua hari ini juga akan berakhir di sini. Aku akan menempuh jalanku sendiri, dan kamu akan menempuh jalanmu sendiri. Di masa depan, kita tidak akan ada hubungannya satu sama lain.
Hati Xiaoyan tanpa sadar bergetar sedikit saat dia merasakan aura berbahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya di depannya. Dia secara alami tidak akan mengungkapkan masalah tentang liannya. Fakta bahwa Xiaoyan mampu tumbuh sedemikian rupa berarti pengalamannya sebanding dengan beberapa iblis tua yang asli. Di mata Xiaoyan, kata-kata yang keluar dari mulut hantu tua Yudu sudah penuh dengan celah, meninggalkan seutas jiwanya tidak berbeda dengan menghapusnya secara langsung. Paling-paling, itu hanya akan memungkinkan dia untuk berjuang di dunia ini lebih lama lagi. Orang ini pasti tidak akan memberinya kesempatan sedikit pun untuk bertahan hidup. Mungkin tindakan hantu tua Yudu bahkan lebih kejam daripada membunuhnya secara langsung. Dengan kepribadian Xiaoyan, bagaimana mungkin dia bisa tunduk pada hal seperti itu? Dia lebih memilih menjadi orang yang berjiwa heroik daripada pengecut. Saat menghadapi bencana besar, dia tidak takut mati. Inilah alasan sebenarnya mengapa Xiaoyan bisa tumbuh sedemikian rupa. Dengan pemikiran ini, semangat kepahlawanan muncul di hati Xiaoyan, aura di matanya mengeras, dan kilatan melintas di matanya. Tatapannya pada hantu tua Yudu menjadi semakin tajam, matanya berkilat, dan retakan di sudut matanya menyebabkan sudut mata Xiaoyan bergetar tanpa sadar. Meski pemandangan ini tidak dianggap mencolok, namun tetap terpantul di mata hantu tua Yudu. Segera, hantu tua Yudu mengeluarkan tawa dingin di dalam hatinya. Sudah kuduga, semakin kuat seseorang, semakin takut mati. CK, 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 CK. Selama nyawa Xiaoyan jatuh ke tangan orang tua ini hari ini, aku akan melihat apakah kamu mau menjelaskan dirimu sendiri dengan patuh. CK, 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 CK. Sebuah pemikiran melintas di benak hantu tua Yudu, dan kekuatan spiritual yang kuat di tubuhnya sekali lagi berkumpul di antara jari-jarinya. Aura aslinya yang tajam melonjak sekali lagi. Kali ini, fitur wajah Xiaoyan menjadi sedikit terdistorsi karena kekuatan ini. CK, 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 CK. Kaisar Api Xiaoyan, saya ingin tahu apakah Anda sudah memikirkannya dengan matang. Selama kamu bisa memberitahuku di mana gadis kecil itu sekarang, aku jamin jiwamu tidak akan hancur hari ini. Saya akan mengizinkan Anda mendapatkan kembali tubuh fisik Anda. Mata hantu tua Yudu tiba-tiba menjadi tajam. Dia melambaikan tangannya, dan ruang di depan Xiaoyan langsung runtuh. Kekosongan yang gelap gulita dan tak berujung memberi seseorang perasaan dingin sedang dilahap. Seolah-olah begitu seseorang masuk, seseorang tidak akan pernah bisa keluar hidup-hidup. Ekspresi Xiaoyan tanpa sadar berubah ketika dia melihat ini. Pada saat ini, dia sedang ditekan oleh kekuatan penuh Master Aula ketiga, dan kekuatan wilayah roh berat mengalir deras. Bahkan Xiaoyan akan kesulitan membalikan keadaan saat ini. Jika hantu tua Yudu benar-benar menyerangnya, kemungkinan besar dia akan benar-benar mengambil langkah menuju pintu kehidupan dan kematian hari ini. Hantu tua Yudu cukup puas dengan perubahan ekspresi Xiaoyan. Yang ingin dia lihat adalah ekspresi ketakutan di wajah Xiaoyan. Selama hal ini terjadi, dia akan merasa lebih nyaman menggoda Xiaoyan. Dia ingin Xiaoyan kehilangan semua martabat yang dimiliki seorang ahli setengah kaisar. Hati Xiaoyan berangsur-angsur menjadi tenang menanggapi hal ini. Sepertinya hantu tua Yudu hanya ingin mempermainkannya. Namun, bagaimana Xiaoyan bisa dimanipulasi oleh orang lain? Ekspresinya segera berubah, dan dia dengan dingin tersenyum pada hantu tua Yudu. Dia tertawa. Sepertinya kamu tidak berani membunuhku. Oh, ekspresi hantu tua Yudu sedikit berubah, dan dia mendengus dingin. Tangannya yang keriput mencengkeram leher Xiaoyan, dan tiba-tiba dia mengencangkan cengkeramannya. Wajah Xiaoyan sudah memerah karena sesak napas. Namun ekspresinya saat melihat hantu tua Yudu masih tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Dengan mendengus dingin, hantu tua Yudu melonggarkan cengkeramannya dan melepaskannya dari leher Xiaoyan. Segera, dia berkata dengan dingin, "Kamu benar-benar berani. Kamu benar-benar berani menggunakan ini untuk memprovokasi orang tua ini." Xiaoyan tersenyum ketika mendengar ini. Dia terbatuk dan terengah-engah sebentar, dan wajahnya yang memerah perlahan memudar. Dia mengabaikan yang lama, kata-kata dingin hantu Yudu, dan matanya menatap lurus ke arah hantu tua Yudu. Dia dengan dingin tertawa dan berkata, "Karena kamu ingin mendapatkan sesuatu dariku, tentu saja aku bisa memintamu melakukan sesuatu untukku. Bukankah begitu?" Hantu tua Yudu menyipitkan matanya. Dia secara alami mengerti mengapa Xiaoyan mengucapkan kata-kata ini. Pada saat ini, dia berada di bawah kendali wilayah roh berat. Alasan kenapa dia mengucapkan kata-kata ini adalah karena dia ingin dia menyerang Master Aula ketiga di belakangnya. Saat ketua Aula ketiga mendengar kata-kata Xiaoyan, dia merasa sedikit terkejut. Ekspresi wajahnya juga menjadi jelek. Apakah hantu tua Yudu ini benar-benar berani menyerangnya? Hantu tua Yudu, Xiaoyan ini adalah musuh besar kami berdua. Saat ini, diriku yang dulu telah menahannya dengan susah payah,
Jika kamu berubah pikiran saat ini, lupakan diriku yang dulu. Kemungkinan besar kita berdua akan kehilangan kehidupan lama kita di sini hari ini. Pada saat kritis ini, ketua aula ketiga tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak pada hantu tua Yudu. Berharap dia bisa menyerang Xiaoyan terlebih dahulu. Lagi pula, dia tidak ingin rencananya membunuh dua burung dengan satu batu dihancurkan oleh Xiaoyan. Ketika hantu tua Yudu mendengar kata-kata master aula ketiga, hatinya sedikit bergerak. Dia secara pribadi telah merasakan kekuatan bertarung Xiaoyan. Lupakan dirinya yang sekarang. Bahkan jika Xiaoyan berada di puncaknya dengan perlindungan api surgawi, dia pasti tidak akan menjadi tandingannya. Sekarang, dia tentu saja tidak ingin melepaskan kesempatan bagus seperti itu. Namun, Leonting Giok tidak ada Xiaoyan benar-benar menggodanya. Orang lain mungkin tidak tahu tentang gadis kecil itu. Tapi dia adalah seseorang yang berasal dari Sekte Due. Bagaimana mungkin dia tidak tahu? Gadis kecil itu akan membuatnya menjadi orang yang benar-benar kuat. Pada saat itu, lupakan Sekte Due. Kemungkinan besar faksi terkuat pun harus berpikir dua kali sebelum menghadapinya. Satu sisi adalah kehidupan, dan sisi lainnya adalah kekuatan. Seseorang tidak dapat memiliki ikan dan cakar beruang sekaligus. Hari ini, dia hanya bisa memilih satu. Hantu tua Yudu menyipitkan matanya saat dia melihat ke arah Xiaoyan. Segera, dia melirik ke arah master aula ketiga dari sudut matanya. Jika salah satu dari dua orang ini bertahan, mereka pasti akan menjadi ancaman besar baginya. Jika dia ingin hidup, maka dua orang di sampingnya harus mati hari ini. Pandangan kejam melintas di kedalaman matanya. Dua kaisar setengah bela diri yang kuat sebenarnya menginginkan dia, orang yang terluka parah, untuk menilai hidup dan mati mereka. Baginya, ini adalah semacam kesempatan. Seseorang tidak dapat memiliki ikan dan cakar beruang sekaligus. CK, 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 CK. Hari ini, lelaki tua ini ingin melihat apakah lelaki tua ini dapat memiliki keduanya. Hantu tua Yudu menatap Xiaoyan dengan ekspresi menyedihkan. Setelah itu, dia menggunakan sudut matanya untuk menatap master aula ketiga di belakangnya. Hantu tua Yudu menjilat bibirnya yang kering dengan cara yang haus darah dan mencibir pada Xiaoyan. Kaisar api Xiaoyan, CK, 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 CK. Maaf, tapi lelaki tua ini tetap memilih untuk hidup. Lagi pula, tanpa kehidupan, apa gunanya kekuatan? Sebelum suaranya terdengar, ekspresi wajah Xiaoyan sudah menjadi serius. Hantu tua Yudu ini jelas bermaksud membunuhnya. Saat master aula ketiga, yang berdiri di belakang hantu tua Yudu, mendengar perkataan hantu tua Yudu tersebut, tanpa sadar dia tertawa dingin di dalam hatinya. Selama Xiaoyan dikalahkan, tidak ada seorang pun di kota Yanluo yang mampu melawannya hari ini. Di sisi lain, tanpa menunggu Xiaoyan bergerak, jari menakutkan hantu tua Yudu menunjuk ke titik di antara alis Xiaoyan. Di saat yang sama, tangisan yang agak serak keluar dari mulut hantu tua Yudu. Jari racun. Saat hantu tua Yudu berteriak, telapak tangan yang layu tiba-tiba menghantam dada master aula ketiga di belakangnya. Telapak tangan yang tampak biasa ini menyebabkan seluruh dunia berguncang saat dilepaskan. Dalam sekejap, ruang kosong itu hancur, dan area dalam radius 100 mil di sekitar mereka bertiga berubah menjadi ketiadaan. Kaisar setengah bela diri memang sangat kuat. Meski tubuhnya terluka parah, dia masih mampu menarik kekuatan dunia. Dia memang layak disebut ahli puncak sejati di benua ini. Ekspresi master aula ketiga telah berubah menjadi terkejut saat telapak tangan itu mengenainya. Dia tidak menyangka hantu tua Yudu benar-benar berani menyerangnya. Namun, kesempatan itu telah berlalu, dan sudah terlambat baginya untuk melakukan apapun. Selain itu, dengan kendali wilayah roh berat, semakin mustahil baginya untuk menghindar. Oleh karena itu, dia hanya bisa berdiri dan menyaksikan serangan itu datang. Hanya dalam sekejap, jari hantu tua Yudu yang menjulang tinggi telah tiba di depan Xiaoyan. Angin kencang dan ganas menyebabkan rambut panjang Xiaoyan menari terus-menerus. Xiaoyan juga tanpa sadar menutup matanya, seolah-olah dia sedang menunggu saat kematian tiba. Apakah ini benar-benar satu-satunya cara? Leluhur Xiaoshuan, Suner, Cailin, aku tidak pernah menyangka bahwa aku harus meninggalkan kalian semua sepenuhnya begitu tiba di tempat ini. Dunia yang aneh. Pada saat ini, kepahitan tanpa sadar melonjak ke dalam hati Xiaoyan. Keengganan untuk berpisah dengan Sun Er dan Cailin di dalam hatinya tak terlukiskan. Selain itu, dia merasa bersalah terhadap Xiaoshuan. Bang! Suara ledakan muncul. Dua sosok terbang keluar dari kegelapan pekat di langit. Segera setelah itu, mereka menabrak jurang tak berujung, dan sosok mereka menghilang. Bab ke-94. Di atas cakrawala, dalam kehampaan yang tak berujung, dua sosok terbang dengan suara keras.
Mereka saling bersilangan di udara lalu terjun ke jurang yang luas dan tak berujung. Sosok mereka menghilang dalam sekejap. Dalam kehampaan, lingkaran riak api putih menyebar. Kemanapun ia lewat. Bahkan kehampaan yang tak ada habisnya mau tak mau gemetar. Ini cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya itu. Seorang pria muda penuh luka berdiri di tengah riak api. Darah segar menutupi tubuhnya saat dia berdiri di ruang kosong dengan linglung. Ekspresi wajahnya sedikit kusam karena perubahan mendadak yang tidak terduga ini. Baru setelah belasan napas kemudian mata pria itu tiba-tiba memancarkan sinar terang karena selamat dari bencana. Pak Tua, kamu sudah turun tangan. Namun, bukankah kamu bilang, pria ini ternyata adalah Xiaoyan, yang baru saja akan terkena jari kelabang racun milik hantu tua Yudu. Jika jari itu mengenainya, jiwa Xiaoyan akan hancur, dan dia akan lenyap sepenuhnya dari dunia ini. Namun, dari kelihatannya, sepertinya Guyu telah menyelamatkannya. Sebelum Xiaoyan dapat berbicara, Guyu mengambil alih. Dia mengerutkan bibirnya dan mendengus pelan. Nada suaranya aneh saat dia berbicara. Bocah, jangan terlalu senang. Aku yang dulu ini sedang tidak ingin menyelamatkanmu. Namun, aku yang tua ini menganggap bocah kecil yang tadi itu merusak pemandangan. Oleh karena itu, saya turun tangan untuk memberinya pelajaran. Namun, tubuh Bandi bahkan tidak sebanding dengan seekor semut di hadapanku yang tua ini. Anda benar-benar berani mengucapkan kata-kata sombong dan meremehkan tubuh api surgawi saya. Apa menurutmu aku yang tua ini terbuat dari lumpur? Xiaoyan merasakan kehangatan di hatinya saat mendengar ini. Meskipun Guyu telah mengatakan ini, dia tidak akan ikut campur dalam situasi berbahaya seperti ini jika dia tidak ingin menyelamatkan Xiaoyan. Kata-kata ini hanyalah alasan untuk dirinya sendiri. Gu tua, terima kasih banyak. Sudut mulut Xiaoyan terangkat menjadi senyuman hangat. Dia berterima kasih pada Guyu di dalam hatinya. Tapi dia tertipu oleh dengusan lembut Guyu. Xiaoyan tersenyum dan tidak mengatakan apapun lagi. Sebaliknya, dia mengalihkan pandangannya ke jurang tak berujung di bawahnya. Meskipun serangan Guyu sangat kuat, tujuannya bukanlah untuk membunuh hantu tua Yudu. Sebaliknya, itu adalah untuk mengirimnya terbang. Lagi pula, dia pasti tidak akan melanggar perintah Dewa Kuno Taushi. Meskipun dia sudah melanggar perintah Dewa Kuno Taushi. Dengan serangan kuat Guyu, wilayah roh berat, yang dengan kejam menekan Xiaoyan, dirusak oleh api pendingin tulang. Di hadapan kekuatan Guyu, wilayah roh berat, yang menurut Xiaoyan sangat merepotkan, hanyalah mainan yang bisa dihancurkan dalam sekejap mata. Pada saat ini, sosok hantu tua Yudu dan Master Aula ketiga tertahan di kehampaan hitam pekat dengan susah payah di bawah jurang tak berujung. Tubuh hantu tua Yudu, yang terus berubah menjadi ilusi, tampak seolah-olah tidak ada setelah terkena api dingin tulang milik Guyu. Jika bukan karena lapisan cahaya neon redup di permukaan tubuhnya dan kegelapan tak berujung, kemungkinan besar seseorang tidak akan bisa melihat tubuhnya. Meskipun kondisi Master Aula ketiga sedikit lebih baik dibandingkan dengan hantu tua Yudu, jelas tidak jauh lebih baik. Jubah hitamnya telah diubah menjadi ketiadaan oleh api dingin tulang. Kabut hitam pekat yang menyelimuti tubuhnya juga menjadi gelap saat ini. Samar-samar bisa terlihat tubuh kurus seperti mayat di dalamnya. Topeng aneh yang menutupi wajahnya juga telah menghilang, memperlihatkan wajah seperti tulang. Sepasang mata tua yang teduh sepertinya tertanam di dalam rongga matanya, dan wajah kurusnya tampak seperti hanya sepotong tengkorak yang tersisa. Apa itu tadi? Apakah api surgawi Xiaoyan meletus? Atau apakah dia menggunakan teratai api Buddha itu? Mata tua yang teduh dari Master Aula ketiga tampaknya telah tertutup. Kedua matanya menatap tajam ke ruang kosong di hadapannya. Kemarahan yang mengerikan di dalam hatinya menyebabkan ruang itu sendiri menjadi sedikit terdistorsi. Tangan keriput Master Aula ketiga mengusap sudut dagunya. Ada luka yang dalam di tempat itu. Begitu dalam hingga tulangnya bisa terlihat. Namun, Master Aula ketiga melakukan yang terbaik untuk menekannya. Hantu tua Yudu, kamu orang tua yang tidak akan mati. Kamu benar-benar lelah hidup. Kamu benar-benar berani membuat rencana melawan aku yang lama. Kamu telah menyebabkan aku yang lama berakhir dalam keadaan seperti itu. Hari ini, aku yang dulu pasti akan menangkap kalian berdua. Meskipun aku harus menggunakan semua yang kumiliki. Hantu tua Yudu, hari ini, aku yang dulu akan mengizinkanmu menyaksikan taktik gerbang kuil hantuku. Di langit, tubuh tegang Xiaoyan bertahan selama 15 menit penuh. Akhirnya, seluruh tubuhnya melunak dan dia duduk di ruang kosong. Mulutnya terus terengah-engah. Otot-otot tegang di sekujur tubuhnya tiba-tiba mengendur. Keringat mengucur dari pori-pori sekujur tubuhnya seperti air mancur, menyebabkan luka di sekujur tubuh Xiaoyan meletus. Gelombang rasa sakit yang menusuk jantung menyebabkan Xiaoyan tanpa sadar menghirup udara sejuk.
Setelah dengan cepat mengonsumsi beberapa pil pemulihan energi kelas 9, tubuh Xiaoyan duduk bersila di ruang kosong. Metode Flame Arki di tubuhnya beredar dengan cepat. Dalam sekejap, seluruh langit berubah warna. Energi alam muncul dari ruang kosong dan menutupi matahari. Itu seperti awan yang menyapu seluruh langit. Di atas kepala Xiaoyan, tornado selebar 1000 kaki mengalir dengan energi alam yang sangat besar. Itu seperti air terjun meteor yang mengalir ke tubuh Xiaoyan. Sayangnya, bahkan dengan kekuatan mengerikan di dunia luar, ketika energi alami memasuki tubuh Xiaoyan, itu seperti aliran air kecil, sama sekali tidak memadai. Kemungkinan besar Xiaoyan tidak akan bisa pulih dengan cepat dalam waktu singkat. Di jurang tak berujung, wajah hantu tua Yudu tampak muram saat dia melihat ke arah Master Aula ketiga di depannya. Jiwanya yang semakin lemah membuatnya tampak semakin lemah saat ini. Kenapa? Apakah kamu ingin berurusan dengan aku yang dulu? Hantu tua Yudu dengan waspada memperhatikan Master Aula ketiga. Butuh waktu lama sebelum dia mendengus dingin dan berkata dengan suara dingin. Kepala Aula ketiga tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan sudut mulutnya ketika dia mendengar ini. Dia mengungkapkan senyuman dingin dan mendengus dingin. Matanya menatap hantu tua Yudu dan mencibir. Kenapa? Kamu baru saja melancarkan serangan diam-diam terhadap diriku yang lama dan sekarang kamu ingin mencuci tangan dan bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Hantu tua Yudu tertawa dingin saat mendengarnya. Dia sudah mengira Master Aula ketiga akan mengatakan hal seperti itu. Saat kata-kata Master Aula ketiga terdengar, hantu tua Yudu tertawa dingin dan menjawab. Ceka. Karena kamu juga punya motif tersembunyi terhadap diriku yang dulu. Bukan tidak mungkin aku memberimu peringatan terlebih dahulu. Peringatan. Peringatan yang bagus. Karena Anda ingin mengatakan bahwa saya memiliki motif tersembunyi terhadap Anda. Saya akan membiarkan Anda melihat motif tersembunyi seperti apa yang saya miliki untuk Anda hari ini. Sebelum suaranya terdengar, Master Aula ketiga telah menyerap kabut hitam yang tertinggal di sekitar tubuhnya ke dalam tubuhnya. Segera setelah itu, dia meletakkan tangannya yang keriput di depan dadanya. Telapak tangannya bergerak cepat dan banyak segel rumit dengan cepat terbentuk. Lingkaran riak tak terlihat terbentuk di ruang di depannya. Saat hantu tua Yudu melihat ini, wajah awalnya yang serius langsung berubah menjadi pucat seperti selembar kertas. Dia memandang Master Aula ketiga seolah-olah dia telah melihat Raja Neraka. Dia sangat ketakutan. Mungkin orang lain tidak mengetahui gerakan yang digunakan oleh Master Aula ketiga saat ini. Tapi Yudu adalah seseorang yang berasal dari faksi di wilayah tengah. Dia secara alami sangat jelas tentang teknik rahasia sebuah faksi di wilayah tengah. Keterampilan melahap roh adalah metode Ki sekte dalam dari sekte pembantaian hantu. Karakteristik terbesarnya adalah ia dapat melahap jiwa orang lain dengan paksa dan memaksimalkan kekuatan tubuh aslinya ke dalam tubuhnya sendiri. Meskipun serangan balasan setelah menggunakan metode Ki ini sangat hebat, itu masih merupakan pilihan terakhir. Pada saat ini, Master Aula ketiga jelas sedang bersiap untuk melahap dengan paksa jiwa hantu tua Yudu dan menambahkannya ke tubuh aslinya untuk menghadapi Xiaoyan. Dengan cara ini, dia tidak hanya bisa melenyapkan hantu tua Yudu, tapi dia juga bisa menangkap Xiaoyan. Itu berarti membunuh dua burung dengan satu batu. Bahkan jika dia akhirnya terluka parah, selama dia bisa membawa Xiaoyan kembali, Master Aula ketiga yakin bahwa kekuatannya tidak hanya akan pulih, tetapi kekuatan dan statusnya juga akan meningkat di sekte tersebut. Oleh karena itu, bagaimana mungkin dia tidak memberikan segalanya? Apakah kamu benar-benar sudah gila? Kamu benar-benar berani menggunakan metode Ki yang menghancurkan esensimu demi Xiaoyan? Apakah kamu benar-benar mencari kematian? Pada saat ini, orang tua hati hantu Yudu menjadi sangat ketakutan. Ketua Aula ketiga jelas tidak berusaha menakutinya. Jika dia dibiarkan melanjutkan, kehidupan lamanya akan benar-benar berakhir di sini hari ini. Hantu tua Yudu mengatupkan giginya. Ekspresi ganas terlihat di wajahnya. Kedua tangannya dengan cepat terangkat dan dia berdiri di depan Master Aula ketiga. Sebuah pikiran terlintas di dalam hatinya dan banyak segel dengan cepat terbentuk. Ketika segel di tangan hantu tua Yudu berubah, kekuatan spiritual di seluruh tubuh hantu tua Yudu diserap ke dalam tubuhnya dan dengan cepat diaglomerasi. Sesaat kemudian, ia berubah menjadi manik terang seukuran telur. Manik ini adalah esensi spiritual milik hantu tua Yudu. Hati Master Aula ketiga tanpa sadar menegang ketika dia melihat pemandangan ini. Hantu tua Yudu jelas-jelas berniat menggunakan penghancuran jiwanya untuk menyeretnya ke dalam jurang. Jika kamu ingin mati, kamu ingin membawa serta aku yang lama. Sungguh kejam. Namun, di hadapan seni pemakan roh dari aku yang dulu, kamu hanya bisa bermimpi. Sebelum suaranya terdengar, gerakan tangan dari Master Aula ketiga tiba-tiba meningkat.
Doki di tubuhnya seperti sungai yang mengalir saat mengalir keluar. Hanya dalam beberapa tarikan napas, segel di tangan Master Aula ketiga telah memasuki tahap akhir. Berhenti. Master Aula ketiga mengangkat tangannya dan kuku jarinya yang tajam seperti pisau saat memotong alisnya. Bekas luka berdarah muncul saat setetes darah dari alisnya menetes ke ujung jari Master Aula ketiga. Menggumpal. Jeritan keras terdengar saat jari berdarah dari Master Aula ketiga dengan cepat melayang di udara di depannya. Segel darah yang sangat aneh dengan cepat terbentuk. Tanpa ragu-ragu, Master Aula ketiga melemparkan telapak tangannya ke depan. Segel darah itu juga membekas di dada hantu tua Yudu pada saat itu juga. Tiba-tiba, cahaya darah merah terang melesat dari tubuh hantu tua Yudu ke langit. Esensi spiritual yang dengan cepat terbentuk di dalam tubuh hantu tua Yudu juga langsung membeku pada saat ini. Ekspresi hantu tua Yudu telah berubah menjadi pucat pasi saat segel darah muncul. Ini adalah kesan yang dimiliki orang-orang di benua Yuanwu terhadap segel darah. Di depan segel darah, kecuali kekuatan spiritual seseorang jauh melebihi kekuatan pihak lain, seseorang hanya akan tertekan. Segel darah dari sekte penghancur hantu tidak pernah gagal sebelumnya. CK. Kamu tidak akan bisa lolos dari kematian hari ini. Seni melahap roh, melahap surga dan roh. Dengan teriakan yang meledak-ledak, ruang di depan Master Aula ketiga tiba-tiba meledak. Kabut hitam pekat menyapu ke segala arah, langsung membungkus roh hantu tua Yudu dan mulai memurnikannya. Pada saat yang sama, 10.000 mil jauhnya, dua sosok, satu tua dan satu muda, dengan cepat bergegas menuju kota kuno Savage itu. Tidak ada bedanya dengan melarikan diri demi nyawa mereka. Tiba-tiba tubuh lelaki tua itu tiba-tiba berhenti ketika dia berdiri di udara. Wajahnya langsung dipenuhi keheranan. Elder, kamu, jangan berkata apa-apa lagi. Cepat pergi, saya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Cepat tinggalkan tempat ini dan carikan bayi laki-laki untukku. Dengan cepat, sebelum suaranya memudar, lelaki tua itu telah menangkap pemuda itu dan melarikan diri ke kejauhan. Orang tua dan pemuda itu adalah Sujen dan kakek buyutnya. Setelah menyaksikan kekuatan Xiaoyan, kakek buyut Sujen dengan cepat meninggalkan kota Yanluo bersamanya. Adapun anggota klan Su lainnya, mereka meninggal di kota karena luka serius. Sekarang, hanya Sujen dan kakek buyutnya yang tersisa di klan besar Su. Semua ini terjadi dalam satu hari. Sehari yang lalu, mereka hidup seperti kaisar suci sejati. Dalam satu hari, mereka telah dihancurkan. Urusan dunia tidak bisa ditebak. Sungguh menyedihkan dan menyedihkan. Bab ke-95. Badai liar dan dahsyat menyapu segala arah di langit yang jauh. Gelombang energi alam murni berkumpul dari angin puting beliung yang seakan mencapai langit. Energi alam yang padat dan berat berubah menjadi sejumlah besar cairan energi yang sangat murni pada saat ini dan dituangkan ke dalam tubuh sosok manusia di bawah tornado. Pemandangan luas ini berlanjut selama 2 jam penuh sebelum pria di bawah tornado tiba-tiba membuka matanya. Dia melihat ke bawah ke jurang gelap yang tak berujung. Pada saat ini, ada aura yang sangat menakutkan yang terus berkumpul dan meningkat. Itu mungkin mengguncang langit. Kesungguhan mendalam muncul di wajah agak pucat Xiaoyan saat ini. Dia belum pulih pada saat ini. Tetapi sesuatu jelas telah terjadi pada duo Master Aula ketiga yang menyebabkan aura mereka menjadi begitu menakutkan. Jika mereka bertarung saat ini, kemungkinan besar Xiaoyan akan kesulitan untuk menang. Saat ini, aura tersebut menjadi semakin kuat. Sepertinya sudah terlambat bagi Xiaoyan untuk mundur meskipun dia menginginkannya. Karena tidak ada cara untuk mundur, satu-satunya metode sekarang adalah bertarung secara paksa dengan kedua orang ini. Dengan pemikiran ini di benaknya, Xiaoyan juga perlahan-lahan berhenti mengedarkan metode Flame Aki di tubuhnya. Aura seluruh tubuhnya tiba-tiba bergetar. Tubuhnya berkelebat dan sekali lagi berdiri di ruang kosong. Dia menyesuaikan kondisinya ke kondisi terbaik dan diam-diam menunggu kemunculan 2 orang di bawah. Bang! Ledakan-ledakan terdengar dari jurang tak berujung di bawah Xiaoyan. Ruang kosong yang awalnya sangat dalam sekali lagi hancur dengan ledakan di bawah suara ini. Segera, Xiaoyan melihat pilar cahaya doki hitam pekat selebar 1000 kaki melewati batasan ruang dalam sekejap dan tiba di depan Xiaoyan. Sebuah serangan tiba-tiba menghantam Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan tanpa sadar terkejut. Kemungkinan bahkan Master Aula ketiga dalam kondisi puncaknya tidak akan mampu melancarkan serangan secepat dan sekeras itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Dari kelihatannya, hantu tua Yudu itu seharusnya belum keluar. Namun, mengapa aura guru Aula ketiga begitu kuat? Pikiran ini dengan cepat terlintas di hati Xiaoyan. Namun, dia tidak lagi berminat memikirkan hal-hal ini. Serangan di depannya telah tiba di depannya. Jaraknya hanya 10 kaki dari Xiaoyan. Langkah absolut langit.
terbuka. Di saat putus asa, Dohki di dalam tubuh Xiaoyan tersapu dengan liar. Kakinya bergerak dan langkah absolut langit langsung dilepaskan hingga batasnya. Tanpa suara apapun, ruang kosong di sekitar tubuh Xiaoyan langsung roboh. Tubuh Xiaoyan juga langsung menghilang, meninggalkan bayangan seperti substansi. Sebelum bayangan itu hilang, serangan yang mengguncang bumi itu tiba-tiba melanda langit. Kemanapun ia lewat, semuanya berubah menjadi kehampaan yang sunyi senyap. Hal itu menyebabkan seseorang merasakan gelombang teror melonjak ke dalam hatinya. Sesuatu yang sulit untuk dihapus. CK. Xiaoyan, hari ini, kamu pasti akan menjadi milik diriku yang dulu. Aku yang dulu juga menyarankanmu untuk menyegel berkultivasi sendiri sesegera mungkin dan melakukan perjalanan bersama saya yang dulu. Dengan begitu, Anda dapat menghindari penderitaan fisik ini. Tubuh Xiaoyan baru saja muncul di langit. Dia belum bergerak ketika sosok guru aula ketiga, yang terbungkus kabut hitam, sudah muncul beberapa puluh kaki di depannya. Dia menghadap Xiaoyan dari kejauhan dan tersenyum saat dia melihat wajah serius Xiaoyan. Xiaoyan juga langsung melihat Master Aula ketiga ketika dia mengangkat matanya. Ekspresi aslinya yang serius langsung menjadi sangat serius. Pada saat ini, kekuatan Master Aula ketiga sudah jauh melampaui kekuatan sebelumnya. Kekuatan auranya sepertinya telah mencapai tingkat kaisar setengah bela diri bintang 8 tingkat menengah. Kekuatannya jauh melampaui kekuatan Xiaoyan. Ditambah dengan kondisi Xiaoyan saat ini, sepertinya mustahil baginya untuk melarikan diri dari tangan guru aula ketiga. Bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya adalah satu-satunya jalan keluar bagi Xiaoyan saat ini. Jika keberuntungannya masih bisa diterima, dia mungkin masih punya peluang untuk bertahan hidup. Kalau tidak, dia akan berakhir dalam situasi di mana dia tidak akan pernah bisa pulih. Hanya dalam sekejap, ribuan pikiran melintas di benak Xiaoyan. Ekspresi tekad muncul di matanya saat dia melihat ke arah Master Aula ketiga. Dalam pertarungan hari ini, jika Master Aula ketiga tidak mati, maka dia, Kaisar Api, akan gugur. Dia pasti akan berusaha sekuat tenaga dalam pertempuran ini. Berdasarkan pemahamanmu terhadapku, apakah menurutmu aku akan menerima takdirku? Mendengar ini, Master Aula ketiga hanya bisa sedikit mengernyit. Namun, tak lama kemudian, dia mengendurkan alisnya. Dia tentu saja mengetahui nasib Xiaoyan temperamennya sangat baik. Kalau begitu, kata-kata Xiaoyan berarti dia akan memulai pertempuran. CK. Kamu memang layak disebut Kaisar Api Xiaoyan, sepertinya hanya kamu yang mampu tetap mengesankan dalam situasi hidup dan mati ini. Tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Meskipun aku dapat melihat bahwa auramu adalah Kaisar setengah bela diri bintang 8. Jelas ada aura tirani lain di dalam tubuhmu yang masih menolak. Kalau tidak salah, aura itu milik hantu tua itu. Yudu, menanggapi penundaan yang tak ada habisnya dari guru aula ketiga, sudut mulut Xiaoyan melengkung menjadi senyuman dingin saat dia berkata dengan dingin. Haha, Kaisar Api memang Kaisar Api. Di hadapanmu, metode kami sejelas pemahaman kami padamu. Tidak ada rahasia sama sekali. Itu hanya karena aku sudah terlalu banyak melihatnya. Kalian makhluk terkutuk selalu suka mencuri jiwa. CK. Akan datang suatu hari ketika kamu akan memahami bahwa dalam menghadapi kekuatan besar, semua metode hanyalah metode untuk bertahan hidup. Sebelum suaranya terdengar, aula ketiga guru tiba-tiba membalikan tangannya ke udara. Doki hitam yang liar dan ganas melonjak dan bergolak seperti gelombang pasang. Dalam sekejap, benda itu berubah menjadi sebuah tangan besar di depan Master Aula ketiga. Sebuah telapak tangan tiba-tiba menghantam Xiaoyan. Saat telapak tangan besar ini menyerang, ekspresi Xiaoyan telah berubah drastis. Luang di sekelilingnya sebenarnya telah tertutup sepenuhnya saat telapak tangan besar itu menyerang. Menghindari serangan ini benar-benar hanya mimpi belaka. Sial. Sepertinya aku hanya bisa menghadapinya secara langsung. Telapak musim semi kuning. Tidak berani meremehkannya. Pikiran Xiaoyan bergerak dan dari pusaran yang masih agak kosong di tubuhnya, gelombang doki yang sangat murni dengan cepat mengikuti rutenya metode ki di tubuh Xiaoyan dan diedarkan ke telapak tangannya. Dengan teriakan yang meledak-ledak, telapak musim semi kuning dilepaskan oleh Xiaoyan. Telapak tangan itu juga berubah menjadi telapak api yang menjulang tinggi melawan angin telapak tangan. CK. Saat ini, tidak banyak doki yang tersisa di tubuhmu. Bagaimana kamu bisa melawan aku yang dulu dengan telapak tangan yang begitu lemah, menyebarkan lingkaran kabut hitam tebal? Itu bertabrakan dengan Yellow Spring pamilik Xiaoyan. Letak, suara jernih keluar dari ruang kosong. Lingkaran kabut hitam kemudian pecah langsung mematahkan telapak musim semi kuning milik Xiaoyan dengan satu pukulan. Meskipun demikian, kekuatannya tidak berkurang dan dengan cepat meluncur ke arah Xiaoyan. Melihat pemandangan ini,
Ekspresi wajah Xiaoyan langsung menjadi begitu serius sehingga tampak seperti meskipun airnya bisa diperas. Aura tubuh Xiaoyan tiba-tiba bergetar. Api surgawi di tubuhnya tercurah. Dia mengepalkan tangannya di udara dan api surgawi yang tak ada habisnya berubah menjadi penguasa api besar. Tanpa ragu-ragu, Xiaoyan memegang penggaris api besar di satu tangan dan menariknya ke dekatnya. Kedua tangannya memegang gagang penggaris. Kedua lengannya tiba-tiba bergerak dan penguasa api besar yang cantik itu dengan cepat mulai melingkari tubuh Xiaoyan. Penghalang api surgawi yang tampak seperti zat juga muncul di sekitar tubuh Xiaoyan, dengan kuat melindunginya di dalam. Penguasa aliran tubuh enam sendi. Saat penguasa aliran tubuh enam sendi ditampilkan, kekuatan yang kuat dan ganas juga menghantam penghalang api surgawi dengan keras. Dengan suara keras, tubuh Xiaoyan yang berdiri secara horizontal di ruang kosong, tanpa sadar terbang mundur sejauh 10.000 kaki. Baru setelah itu dia menstabilkan tubuhnya dengan susah payah. Bahkan lengannya, yang memegang penggaris besar, merasakan sakit yang menusuk tulang. Xiaoyan mengatupkan giginya erat-erat. Matanya menatap tajam ke arah telapak tangan besar yang menghantam ke arahnya. Doki di tubuhnya tiba-tiba keluar. Dengan kuat menekan rasa sakit di kedua lengannya. Tangannya, yang memegang penggaris besar, sekali lagi melambaikannya. Penguasa besar itu berdiri secara horizontal di samping Xiaoyan. Doki di tubuhnya melonjak keluar dari telapak tangannya dan menutupi seluruh penggaris besar, menyebabkannya tampak sangat indah. Api, melahap, gelombang. Penguasa Xiaoyan tiba-tiba mengeluarkan seruan eksplosif ke arah langit. Tangannya, yang memegang penggaris besar, tiba-tiba mengerahkan kekuatan dan menyapukannya secara horizontal ke arah telapak tangan besar itu. Gelombang api surgawi selebar 1.000 kaki membawa kekuatan mengerikan yang menakutkan saat ia menghantam telapak tangan besar itu dengan keras. Bang! Ledakan yang mengguncang bumi tiba-tiba menyapu dua keterampilan Do. Segera setelah itu, gelombang dahsyat yang membawa kekuatan surgawi menyapu ke segala arah. Mayat Xiaoyan dan Master Aula ketiga terlempar oleh gelombang besar sejauh 500 km ini. Tubuh Xiaoyan dengan paksa terhenti di udara. Kekuatan yang kuat itu menyebabkan luka yang telah ditekan Xiaoyan sebelumnya tiba-tiba meletus pada saat ini. Seteguk besar darah hanya pada saat inilah mereka berdua dapat melihat dengan jelas betapa hebatnya kekuatan kedua keterampilan Do ini setelah meledak. Ledakan dahsyat tersebut menyebabkan awan jamur, seperti pohon purba yang menutupi langit, muncul dari tengah. Di bawah awan jamur ini, seluruh dunia ini sepenuhnya tertutup di dalamnya. Karena kehadiran api surgawi, awan jamur ini tampak seperti setengah nyala api sementara separuh lainnya adalah kegelapan yang dapat menelan ruang kosong. Xiao Hatian kembali menegang saat melihat ini. Serangan habis-habisan hanya mampu mematahkan telapak tangan sebesar ini. Jika ini terus berlanjut, kemungkinan besar dia akan benar-benar mati di sini hari ini. Tubuh Xiaoyan berkelebat. Dia melepaskan langkah absolut langit dengan sekuat tenaga. Doki kecil di tubuhnya juga terjepit seluruhnya. Tubuhnya dengan cepat melintas saat dia memegang penggaris besar itu dengan kedua tangannya dan tiba-tiba menghantamkannya ke arah Master Aula ketiga dengan sekuat tenaga. Mengingat kondisi puncak guru Aula ketiga saat ini, setiap tindakan Xiaoyan pada dasarnya terlihat olehnya. Tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk bertabrakan dengannya secara paksa. Namun, ketika Master Aula ketiga melihat ekspresi gila Xiaoyan, ekspresi mengejek muncul jauh di dalam matanya. Hah! Xiaoyan sama sekali mengabaikan rasa lelah di tubuhnya. Rasa pusing yang dipancarkan dari pikirannya juga ditekan dengan kuat olehnya saat dia dengan liar menabrak guru Aula ketiga tanpa mempedulikan nyawanya. Master Aula ketiga mendengus dingin. Matanya menatap Xiaoyan, sama sekali mengabaikan penguasa api besar yang terbang ke arahnya. Master Aula ketiga menunggu sampai penguasa besar itu berada di depan wajahnya dan aura panas yang membakar menyerang tubuhnya sebelum dia tiba-tiba membalikkan tubuhnya. Penguasa besar itu menekan dekat ke dada guru Aula ketiga saat benda itu hancur. Perasaan bahaya segera melonjak ke dalam hati Xiaoyan ketika dia melihat pemandangan ini. Namun, tindakan tangannya jelas bukan sesuatu yang bisa dia kendalikan saat ini. Master Aula ketiga juga menggunakan kesempatan ini untuk dengan kejam menampar telapak tangannya ke depan dan dengan keras memukul dada Xiaoyan. Suara kai bercampur dengan beberapa suara patah tulang yang jelas. Xiaoyan membungkukkan tubuhnya dan mengeluarkan seteguk besar darah segar. Tubuhnya terbang mundur tak terkendali. Master Aula ketiga jelas tidak ingin melepaskan Xiaoyan begitu saja. Sebelum Xiaoyan dapat menghentikan tubuhnya, sosok Master Aula ketiga sekali lagi muncul di belakang Xiaoyan. Telapak tangan lainnya dengan kejam bertemu dengan tubuh Xiaoyan yang terbang mundur. Bang! Dengan suara bang, tubuh Xiaoyan sekali lagi berbalik dan terus terbang ke depan.
Dia seperti bola yang terus terbang ke depan. Darah segar juga dengan bebas dimuntahkan dari mulut Xiaoyan. Saat ini, Xiaoyan benar-benar seperti lampu yang kehabisan minyak. Dia hanya bisa dipermainkan tanpa ampun oleh Master Aula ketiga. Bang! Dengan suara bang yang lain, tubuh Xiaoyan terbang mundur sejauh 10.000 kaki. Kali ini, Master Aula ketiga tidak mengejarnya. Lagi pula, dari sudut pandang guru aula ketiga Xiaoyan sudah tidak bisa lepas dari telapak tangannya. Karena dia sudah cukup bermain, tidak perlu melanjutkan. Jika Xiaoyan meninggal, dia benar-benar tidak akan mampu menjawab pertanyaan atasannya. Xiaoyan juga menstabilkan tubuhnya dengan susah payah. Matanya dipenuhi dengan kekejaman saat dia melihat ke arah Master Aula ketiga. Namun, di bawah kekejaman ini, ada juga ketidakberdayaan. Pada titik ini, saya khawatir saya tidak terlalu peduli. Meskipun saya tidak tahu apakah ini akan efektif, saya hanya bisa mencoba yang terbaik. Xiaoyan dengan kuat menahan rasa sakit dan kelemahan yang disebabkan oleh luka serius di tubuhnya. Dia mengatupkan giginya erat-erat, mengeluarkan gelombang suara berderit. Darah segar terus mengalir dari sudut mulutnya. Telapak tangannya, yang juga berlumuran darah, perlahan mengumpulkan kekuatan. Setelah beberapa napas, dia tiba-tiba mengepalkan telapak tangannya. Rasa sakit di tubuhnya sepertinya hilang dalam sekejap. Auranya tiba-tiba berfluktuasi. Tangannya dipegang di depan dadanya. Jari-jarinya bergerak cepat, dan simbol-simbol misterius terbentuk satu demi satu. Sambil berpikir, cahaya di mata Xiao yang tiba-tiba bergetar. Setelah ini, dia mengeluarkan tangisan yang meledak-ledak di dalam hatinya. Tato Klan muncul, bersambung ke bab selanjutnya.